Ya, sudah bersama kami ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat siang, Pak Joshua. Pak Joshua, ini sempat dikatakan di Mei 2016 lalu sempat dinyatakan bahwa fungsi intermediasi bank di Indonesia sempat baik atau sempat berjalan dengan baik. Lalu kemudian juga ada pemangkasan prediksi pertumbuhan kredit hingga 10-11% di akhir tahun. Kalau untuk Anda sendiri bagaimana untuk sampai akhir tahun ini outlook-nya atau prediksinya pertumbuhan kredit Indonesia sampai berapa persen? Ya, kami melihat memang pertumbuhan kredit di Indonesia itu memang sangat berkaitan erat ya dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dalam semester pertama ini pertumbuhan ekonomi kita tumbuh berhasil di atas 5% ya. Tapi kita lihat di semester kedua ini memang tantangan pertumbuhan ekonomi cukup berat gitu ya. Apalagi dengan ekspektasi dari pemangkasan dari belanja pemerintah yang cukup besar sekitar 133 triliun. Sehingga memang untuk driver pertumbuhan ekonomi di semester kedua ini memang cenderung agak rendah gitu. Jadi dengan melihat tersebut dan ditambah lagi dengan dari sisi permintaan kredit juga cenderung masih melambat ya. Jadi kami melihat untuk full year sendiri pertumbuhan kredit berada di kisaran 6 hingga 8% year on year. 6 hingga 8%. Kalau kita lihat juga dari ekonomi yang lain, dari institusi yang lain menyatakan bahwa pertumbuhan kredit dipangkas menjadi 6 hingga 7% karena memang ekonomi di Asia Tenggara katanya sedang labil. Ini bisa berpengaruh terhadap kemudian kredit di Indonesia atau mungkin penjelasannya seperti apa nih? Memang kita lihat di ekonomi global juga cenderung masih terbilang masih belum ada peningkatan cukup signifikan ya, di mana kemarin IMF dan juga World Bank baru saja memangkas ataupun merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi tahun ini dan juga tahun depan. Dan imbasnya sebenarnya untuk sektor-sektor memang yang orientasinya ekspor, memang itu akan mengalami penurunan. Kita ambil contoh adalah sektor pertambangan dan juga sektor agriculture, yang memang harganya dan juga volumenya itu sangat bergantung dengan kondisi global. Jadi kita lihat kedua sektor tersebut memang kontribusinya terhadap sektor di ekonomi kita memang cukup besar. Jadi memang pada saat terjadi perlambatan di beberapa sektor di ekonomi kita, memang itu akan terrefleksi juga pada perlambatan di kreditnya sendiri. Oke, jadi sebetulnya mungkin perlambatan pertumbuhan kredit di Indonesia ini memang refleksi dari kemudian pertumbuhan ekonomi yang melambat di beberapa waktu sebelumnya, begitu ya, bukan yang sekarang. Jadi untuk tahun depan bagaimana proyeksi dari Permata Bank? Ya, memang kalau kita lihat ini memang ada hubungan pro-cyclical ya antara pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kredit ya. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan cenderung akan membaik di tahun depan ya, karena kita lihat dampak tax amnesty, lalu kita juga ada pembaiknya juga sektorial dan juga daya beli masyarakat. Jadi kita harapkan tahun depan pertumbuhan ekonomi sudah membaik dan diharapkan juga pertumbuhan kredit bisa mengikutinya gitu dengan harapan bahwa likuiditas perbankan juga diharapkan juga semakin membaik di tahun depan. Ini pernahkah Indonesia mengalami pertumbuhan kredit serendah ini sebelumnya jika dibandingkan dengan masa ke masa begitu, Pak Joshua? Saya pikir dalam jangka 30 tahun terakhir ini memang ada beberapa waktu ya di mana pertumbuhan kredit kita memang mengalami kontraksi, yaitu pada saat kita mengalami krisis 97-98. Pada saat itu juga ekonomi kita juga terkontraksi hampir 13% lebih gitu. Jadi itu saya pikir itu momentum di mana pertumbuhan ekonomi melambat, itu pasti ada indikasi bahwa pertumbuhan kredit juga cenderung melambat juga. Baik, pertumbuhan kredit yang melambat saat ini perlukah kita khawatir, lalu kemudian berapa kira-kira proyeksi dari Anda pertumbuhan kredit tahun depan? Kira-kira membaik atau justru tambah memburuk? Kami melihat memang dampak dari membaiknya ekonomi dalam negeri ini kita harapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Jadi karena tadi dan diharapkan juga likuiditas perbankan juga semakin membaik, karena kondisi likuiditas perbankan sejauh ini memang semakin ketat ya. Kita lihat dengan rasio dari loan to deposit sendiri sudah di atas 90%, mendekati 91%. Jadi itu yang bisa kita indikasikan juga kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit juga semakin terbatas. Jadi kita harapkan semakin dari sisi permintaan juga dari sisi ekonomi dalam negeri membaik, dan juga dari sisi supply-nya perbankan juga diharapkan kesiapan dari likuiditasnya juga semakin baik, sehingga pertumbuhan kredit tahun depan saya pikir cukup optimis. Berapa? Bisa di atas 10%. Di atas 10%. Kembali ke normal yang berada di level 2 digit begitu untuk pertumbuhan ya. Nah, terkait Anda tadi menyinggung soal tax amnesty. Semua orang berharap dengan tax amnesty ini tentunya dengan juga tidak terkecuali dengan perbankan. Tapi kemudian kalau kita lihat kan ketika tax amnesty masuk itu juga kan bukan hanya ke perbankan saja. Artinya ada instrumen-instrumen yang lain, ada obligasi dan lain-lain. Apakah kemudian masih bisa berharap terhadap tax amnesty sehingga kemudian kredit bisa suku bunga kredit bisa turun dan segala macam? Ya, memang itu juga menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang, di mana likuiditas perbankan ini semakin menurun kondisinya juga disebabkan juga karena faktor kewajiban kepenuhan kepemilikan SBN ya oleh lembaga keuangan non bank ya. Itu jadi bank sekarang berebut dengan obligasi untuk berebut dana pihak ketiga begitu ya. Memang ya, makanya kita juga trennya juga sekarang shifting ya, terjadi shifting yang awalnya institusi
yang sebelumnya berinvestasi di pasar uang di deposito sekarang beralih kepada sektor ataupun di instrumen surat obligasi pemerintah Indonesia. Jadi itu yang kita lihat kenapa DPK-nya saat ini juga tumbuhnya di bawah dari pertumbuhan kredit, sehingga sumber pendanaan dari perbankan juga semakin menurun kondisinya. Nah, kondisinya sekarang likuiditas sedang ketat karena memang katakanlah tadi orang juga bisa beralih dari perbankan ke instrumen investasi lain sehingga berebut dana. Nah, tax amnesty juga masuk, itu juga berebut juga dengan obligasi. Ini bagaimana menurut Anda? Ya memang itu kita lihat kendalanya memang masih di situ ya, di mana memang antara pemerintah dan juga perbankan memang masih ada mencari dana, menghimpun dana dari masyarakat ya. Pemerintah memang kita lihat, kita sadari memang ada kebutuhan di mana untuk pembiayaan APBN ya, untuk supaya tidak mengganggu juga pembangunan infrastruktur ya. Tapi memang di sisi lain perbankan juga kita lihat juga menjadi salah satu pendorong ekonomi, di mana karena 70% dari aset keuangan kita itu bersumber dari sektor perbankan. Jadi memang kedua sektor ini saya pikir harus ada koordinasi antara regulasi dan regulator dan juga perbankan gitu, sehingga kedepannya tahun depan kita harapkan likuiditas semakin membaik, juga ekonomi dalam negeri membaik, sehingga pertumbuhan kredit bisa optimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, satu hal lagi yang kemudian menjadi pertanyaan ketika saya melihat grafis antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK begitu ya. Ketika misalnya likuiditas sudah ada, katakanlah tax amnesty sukses dan masuk ke perbankan dan bagus begitu ya. Tapi kemudian masalah konsumsi yang masih rendah itu juga masalah. Ketika suku bunga bank diturunkan serendah-rendahnya, konsumsi tidak bertumbuh seperti yang saat ini terjadi, itu juga masalah. Artinya penyaluran kredit juga pertumbuhannya bisa terkendala. Ini bagaimana solusi dari Anda? Ya memang di satu sisi juga kita lihat juga penurunan dari suku bunga kredit juga relatif juga lambat ya. Kita lihat di mana suku bunga acuan BI sudah turun 100 basis point hingga tahun ini, tapi suku bunga DPK turun 90 basis point, tapi suku bunga kredit baru turun 47 basis point. Jadi memang kita lihat di sini, kita harapkan bagaimana suku bunga acuan BI yang baru ini diharapkan bisa lebih efektif lagi ya mempengaruhi suku bunga perbankan ya, sehingga sekiranya ada perubahan suku bunga acuan ke depannya itu dampaknya ataupun responsnya bisa lebih cepat lagi, sehingga dari suku bunga acuan bisa direspon dari penurunan suku bunga pasar uang, dan selanjutnya adalah suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito dan suku bunga kreditnya. Oke, semester 2 kan tinggal menghitung berapa bulan lagi begitu ya Pak Joshua ya. Apa yang bisa dilakukan, kemudian sektor apa yang bisa digenjot untuk kemudian menaikkan pertumbuhan kredit? Ya, memang saya melihat memang untuk memperbaiki ataupun menjadi solusi, salah satu solusi dari ketatnya likuiditas ini adalah memang pelonggaran kebijakan moneter ya, baik pelonggaran suku bunga acuan ataupun pelonggaran dari GWM ya, GWM primernya. Tapi kita lihat juga, kita harapkan di sisi lain juga ada kebijakan makroprudensial lagi yang akan segera dikeluarkan oleh BI. Seperti kita lihat juga kebijakan dari pelonggaran kebijakan LTV, KPR, lalu kita lihat juga ada yang kedua adalah kenaikan dari batas bawah dari aturan dari GWM LFR. Jadi diharapkan dengan demikian kondisi dari likuiditas juga semakin membaik, dan juga kita harapkan juga meskipun memang ada tantangan ekonomi cukup berat ya dengan ekspektasi pemangkasan budget pemerintah, ini kita harapkan konsumsi juga semakin membaik ya, ditunjukkan dengan beberapa leading indicator yang menyatakan sudah mulai ada perbaikan meskipun memang terbatas ya. Baik, kita akan berbicara lebih lanjut lagi, nanti kita harus jeda sebentar Pak Joshua, dan sebelum kita break ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan di mana. Ya, terkait pertumbuhan kredit yang mengalami penurunan akan kami lanjutkan perbincangannya bersama pengamat ekonomi atau ekonom dari Bank Permata, Joshua Pardede. Tadi ada sejumlah rekomendasi dari Anda. Yang pertama adalah menurunkan kebijakan, melonggarkan kebijakan moneter, lalu kemudian juga untuk relaksasi untuk makroprudensial begitu ya. Tapi untuk mendorong pertumbuhan kredit, sektor mana yang kira-kira potensial untuk bisa memboost atau mendorong pertumbuhan kredit sehingga ya dalam sisa 4 bulan terakhir ini bisa membaik? Ya, kami lihat memang di sisi tingkat risikonya juga masih relatif rendah, dan juga kita lihat juga potensial pertumbuhannya juga masih cukup besar adalah pertumbuhan kredit di sektor konstruksi ataupun infrastruktur ya. Ini juga kita lihat juga dengan seiring juga dengan komitmen dari pemerintah juga untuk mendorong ataupun mempercepat pembangunan infrastruktur, karena sejauh ini kita lihat beberapa proyek infrastruktur masih belum digarap oleh penyaluran kredit dari perbankan sendiri, sehingga kedepannya saya pikir potensial untuk tumbuh saya pikir cukup besar. Potensi untuk tumbuh itu dilihat dari size-nya atau bagaimana? Karena kalau kita lihat porsinya kan hanya 4,62% dibandingkan dengan kredit rumah tangga 22,65%. Ini bagaimana potensinya lebih dari mananya? Potensinya saya pikir untuk yang sektor-sektor yang sudah pertumbuhannya ataupun kontribusinya cukup besar, memang untuk
untuk tumbuh lagi ke depan memang cukup rendah ya, terbatas gitu dibandingkan sektor-sektor yang masih belum tergarap oleh penyaluran kredit perbankan. Dan saya pikir ke depannya jika ada kontribusi dari perbankan khususnya dari penyaluran kredit, saya pikir ini tingkat risiko juga semakin di manage ya oleh regulator. Saya pikir ini akan membuat perbankan pun juga akan ikut juga menyalurkan kredit ke sektor-sektor infrastruktur, karena memang semua proyek-proyek pemerintah tidak semuanya memang kita bisa mengandalkan dari budget pemerintah. Jadi memang butuh investasi dan juga penyaluran kredit. Anda mengatakan bahwa ini kredit konstruksi memiliki potensi yang cukup untuk kemudian mendongkrak pertumbuhan kredit yang selama ini mungkin yang bisa menjadikan catatan atau dijadikan kritisi untuk penyaluran kredit sektor konstruksi apa saja? Apa yang menjadi hambatannya, apa yang kemudian bisa menjadi peluangnya? Ya memang kedepannya memang kita lihat ini terkait dengan risiko kreditnya sendiri ya. Kita lihat dengan memang karena memang sektor ini masih belum pernah disentuh oleh perbankan, memang cenderung sektor ini masih abu-abu ya kalau kita untuk perbankan sendiri untuk masuk sendiri ke sektor ini. Kita tantangannya masih cukup besar ya, karena melihat karena kita lihat juga dampak dari pembangunan infrastruktur itu sendiri pada sektornya kan baru terlihat dalam 5 tahun ke atas gitu. Jadi baru 5 hingga 10 tahun baru kelihatan dampaknya pada sektor itu sendiri. Jadi itu yang sebenarnya resiko dari perbankan sendiri, karena memang perbankan juga harus tetap mengatur juga mismatch ya, antara liability dan juga asetnya gitu. Jadi kedepannya memang di samping itu juga saya juga cukup yakin bahwa penyaluran kredit ke UMKM juga cukup penting ya, karena kita berharap bahwa penyaluran kredit juga kedepannya juga bisa diarahkan pada yang sektor-sektor yang produktif gitu ya, tidak hanya yang sektor-sektor konsumtif saja gitu, karena dampaknya sendiri pada sektor real akan jauh lebih besar apabila penyaluran kredit ke perbankan ini diarahkan pada sektor yang produktif. Oke, kalau kita petakan kan ada buku 4, ada buku 1, buku 2, buku 3 begitu ya, dan kalau kita lihat untuk pertumbuhan kredit untuk bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI, ternyata mereka tumbuh. Nah, yang kecil-kecil ini yang justru memang tidak mengalami pertumbuhan. Kalau misalnya kondisi ini terus berlangsung, apa resikonya Pak Joshua? Ya saya pikir memang akan terjadi lagi. Kita lihat dengan memang perbankan dalam penyaluran kreditnya memang memerlukan sumber pendanaan ya, itu dengan likuiditas yang mengetat. Yes, makanya itu kita lihat, makanya dengan likuiditas mengetat ini memang kita lihat penyaluran kredit memang masih akan kedepannya akan mengandalkan bank-bank besar saja gitu, karena kondisi untuk bank buku 1, bank buku 2 memang kondisi likuiditasnya akan jauh lebih ketat ya. Kita lihat LDR-nya mungkin di atas 90% lebih gitu ya, dibandingkan dengan bank buku 4 yang kita lihat rata-rata LDR-nya masih di bawah 90%. Likuiditas yang ketat, yang kering, kemudian juga bank-bank yang berlomba kemudian dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, begitu itu akan berdampak terhadap ekonomi kita? Ya memang kita harapkan OJK juga sudah mengeluarkan capping rate ya untuk bisa menjaga supaya tidak ada persaingan ya antara bank buku 1, bank 2 dan 3 dan 4 ya, sehingga dengan adanya kebijakan capping rate ini untuk deposito, saya pikir ini sumber pendanaan perbankan juga akan lebih termanage gitu. Jadi baik, sehingga ya tadi pada saat likuiditas untuk setiap bank membaik ya likuiditasnya, ini berarti kemampuan penyaluran kreditnya yang ditunjukkan dengan LDR juga semakin membaik. Kita akan tunggu bagaimana nanti dana dari repatriasi dan juga tax amnesty masuk ke likuiditas Indonesia, lalu bagaimana kemudian koordinasi fiskal dan moneter untuk mengelolanya agar sampai likuiditas tidak mengering dan hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi di perekonomian kita. Terima kasih Pak Joshua telah sharing bersama kami di Economic Review. Sebelum kita menutup perjumpaan di Economic Review, ada sejumlah informasi dari pasar modal di mana indeks harga saham gabungan menutup perdagangan sesi 1 dengan melemah di level 5.345,13 dengan pelemahan terbesar berasal dari sektor consumer. IHSG pada siang ini melemah 0,42% ke level 5.345,96 dibandingkan pembukaan tadi pagi yang melemah 0,04% di level 5.368,57. Sementara dari pasar uang, nilai tukar rupiah pada siang ini melemah 0,15% ke level 13.260 per dolar Amerika Serikat dibandingkan tadi pagi yang dibuka menguat 0,15% di level 13.240.